Rektor itu tugasnya melahirkan para ahli-ahli manajemen untuk BUMN, bukan dia ngelola BUMN. Ada korelasi benarnya, ada korelasi kira-kira spekulasinya, ada korelasi politisnya gitu, tergantung daripada sisinya nanti kita lihat gitu kan. Tapi harapan saya apapun yang dikerjakan tujuannya niatnya untuk memperbaiki keadaan kan gitu. Yang lain-lain juga oposisi jangan cerai. Sekarang ini udahlah, jangan lagi ada oposisi ada yang ada udah bagaimana nyelamatin Indonesia. Betul. Tapi yang terpenting ya itulah reshuffle kabinet lah Jokowi. Tetap reshuffle kabinet ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam acara podcast PHD Corner. Untuk kali ini kita mengambil tema hobi politisi di tengah pandemi. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 belum juga enyah dari muka bumi. Kita masih menghadapi gelombang kedua di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo menetapkan memperpanjang PPKM hingga 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan langkah Presiden ini bisa kemudian menekan laju penularan COVID-19 dan menurunkan kurva gelombang kedua kali ini. Nah, untuk tema kita kali ini, kita menghadirkan narasumber utama kita, narasumber tetap kita, abang kita, Bang Pumpida Hidayatullah, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat atau yang disingkat dengan Orkestra. Apa kabar, Abang Pumpida Hidayatullah, Bang? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, gimana kabarnya, Bang? Sehat ya, Bang? Baik, semuanya. Ya, selamat merayakan Hari Idul Adha juga. Ini kan hari tasrik pertama ya. Jadi, ya selamat kepada seluruhnya yang merayakan. Ya, Bang. Nah, kita satu lagi sebenarnya kita mengundang politisi Gerindra, Bang Arief Puyono. Pertama kita ngobrol dulu sama Bang Pumpida Hidayatullah. Bang, ini kita masih di tengah masa pandemi. Kemarin Presiden Jokowi memutuskan memperpanjang PPKM darurat nih, Bang. Nah, gimana nih? Saya nanya yang berat dulu nih sama Abang. Gimana pandangan Abang soal ini, Bang? Perpanjangannya? Ya. Bakal makin susah atau gimana nih, Bang? Ya, intinya berarti kan terjadi satu penilaian ya dari pemerintah pada saat ini bahwa situasi sangat berisiko ya, sangat berisiko sehingga dibutuhkan tetap upaya-upaya mitigasi. Nah, salah satu upaya mitigasi itu tentunya adalah perpanjangan yang namanya PPKM itu sendiri gitu. Jadi ya kalau dianggap waktu PPKM yang sebelumnya masih dianggap kurang, ya kalau misalnya memang diharapkan mitigasi risiko penularan itu masih dibutuhkan waktu lebih panjang, ya berarti solusinya memang perpanjangan. Masalahnya yang harus kita lihat adalah berapa lama perpanjangan ini, gitu kan? Karena kan bagaimanapun juga kepastian ya di dalam konteks yang namanya PPKM ini menjadi suatu isu penting juga bagi bukan sekedar komunitas ekonomi saja, tapi juga seluruh kegiatan di istilah di Indonesia ini tergantung daripada keputusan pemerintah tersebut ya. Itu kira-kira seperti itu sih. Pastiannya kira-kira. Kita nggak akan panjang lebar ngomongin soal PPKM karena kita punya tema sendiri yang sudah kita ambil. Tema yang ringan-ringan aja, hobi politisi di tengah pandemi. Nah, ini kan situasi pandemi ini membuat kita kebanyakan di rumah aja nih, Bang. Nah, ini berpengaruh nggak sih, Bang, sama hobi Abang? Saya kan ngelihat beberapa kali Abang juga hobi soal F1, soal kegiatan-kegiatan yang memacu adrenalin. Nah, ini ngeganggu nggak, Bang, pandemi buat hobi Abang? Ya jelas ya, jadi hal-hal yang biasanya kita dengan mudah lakukan menjadi agak sulit untuk kemudian kita lakukan kan gitu. Jadi
Yang masih bisa kita jalankan ya yang kira-kira tidak bertabrakan dengan kebijakan-kebijakan misalnya PPKM seperti sekarang ataupun penyekatan-penyekatan ya ataupun nah tapi yang jelas kalau di rumah saja itu seperti apa. Nah, itu kan sebenarnya kan. Nah, musuh utama ketika kita di rumah aja tentu adalah yang namanya boredom atau kebosanan gitu kan. Kita kalau dalam konteks kebosanan inilah harus muncul kreativitas. Kalau enggak nanti secara mentalitas tidak sehat gitu kan. Jadi bukan karena COVID-nya, tapi karena mentalitas yang kurang sehat itu juga bisa jadi sakit juga gitu. Nah, untuk menghindari itu tentu kita harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang kira-kira bisa dikerjakan di rumah dan tidak bertabrakan dengan kebijakan yang ada dan juga sebetulnya sih yang membuat mentalitas kita menjadi fit lagi ataupun senang kembali gitu ya. Artinya tidak kemudian menjadi persoalan sendiri. Nah, kalau saya sendiri sih banyak hal yang kita kerjakan ya. Mulai dari tentu olahraga ya, terus kemudian juga hal-hal yang kreativitasnya dulu-dulu tidak terpancing gitu, tiba-tiba muncul ya. Jadi tiba-tiba saya bisa jadi tukang kayu gitu kan. Tiba-tiba saya bisa jadi bangun mebel, buat rak, buat macam-macam deh pokoknya. Jadi banyak hal yang diproduksi gitu walaupun tidak dijual gitu ya. Soalnya nggak ada yang mau beli juga gitu. Tapi dengan cara sekarang kan enaknya kan kalau misalnya kita beli material-material kayak kayu, kayak alat-alat untuk apa namanya ini carpenter gitu ya. Ternyata kan gampang dari online. Nah, tinggal apa yang mau dibuat, apa yang mau dikerjakan. Nah, ini yang kemudian menjadi apa namanya kegiatan ataupun hobi baru gitu dan pada dasarnya itu sangat menyenangkan ketika apalagi ketika kita apa namanya beres gitu ya mengerjakan tersebut kemudian diapresiasi sama orang rumah ya sama istri sama anak-anak dan lain-lain wah itu seneng banget rasanya gitu ya walaupun kadang-kadang ya kita juga nggak bisa juga pajangin di sosial media karena kadang-kadang levelnya belum sebagus orang-orang yang membuat furniture secara profesional gitu kan. Nah, Berarti abang fokus, ya bang silakan bang. Ya itu salah satunya gitu. Yang lain-lain banyak juga kita tiba-tiba juga jadi ngerjain seperti melukis ya, mendalami ilmu melukis gitu. Padahal tadinya ya sebenarnya saya bukan seseorang seniman yang suka ke bidang lukisan gitu, tapi tiba-tiba ternyata enak juga gitu melukis gitu dan bahkan sekarang di kantor saya ada beberapa lukisan karya saya sendiri gitu saya pajang gitu. Itu ya. lukisan sepeda, lukisan abang yang dipajang di kantor bang? Oh bukan, kalau itu bukan, itu sih bukan. Profesional terlalu bagus kalau itu. Tapi kayaknya kalau abang bisa nge-share, ya bang silakan bang. Ya. Banyak yang muji juga yang datang ke kantor. Anak buah biasanya yang muji. Karena kalau anak buah nggak berani ngasih kritik. Bang Pur, ini kalau kita bicara soal hobi nih di tengah pandemi, berapa sih nominal atau budget yang dikeluarkan untuk apa namanya memuaskan hasrat hobi tersebut, Bang? Ya, kalau saya sih sebenarnya tergantung ya. Ya kalau saya ini kan banyak kesenangannya. Ya, tadi baru 2 hal yang saya ceritakan. Nanti mungkin setelah narasumber yang lain saya akan cerita lagi apa lagi yang saya kerjakan gitu kan. Nah, ya. Hal tadi sih relatif murah ya. Karena kan yang namanya katakanlah kayu ya. Kayu itu sekarang kalau kayu-kayu yang bekas peti kemas itu, bukan peti kemas itunya tapi peti-peti yang buat ngangkat-ngangkat itu tuh. Nah, itu sebenarnya murah sekarang. Jadi istilahnya kayu jati Belanda gitu ya. Kalau kita mau pesen tuh kayu jati Belanda. Itu murah. Pokoknya 10 itu nggak nyampe 100.000 mungkin ya. Nah, itu yang saya suka pesen gitu. Terus kemudian kita bisa
buat meja-meja kecil di situ. Nah, terus catnya juga kita cari aja cat yang ukuran-ukuran kecil ya, kuasnya udah. Paling beli paku sama beli palu udah. Sama ya kita harus punya gergaji inilah. Modal awalnya gergaji listrik lah. Sekarang udah nggak zaman kita gergaji sendiri gitu. Jadi gergajinya pakai gergaji listrik biar agak-agak ringan dikit gitu. Ya tapi alhamdulillah ketika kita kerja jadi tukang kayu itu juga pertama keringet ya, keringet keluar gitu kan. Jadi kayak semacam olahraga juga gitu. Yang kedua juga kreasi kita muncul di situ dan sebagai seorang engineer juga muncul ilmu-ilmu struktur saya supaya apa namanya bentuknya ataupun strukturnya menjadi lebih kuat gitu. Jadi murah sekali. Paling kalau kita buat apa namanya meja-meja kecil atau kemudian rak-rak yang untuk apa namanya TV dan lain-lain itu nggak nyampe 200-300 ribu modalnya udah selesai gitu, udah jadi gitu kan kalau kita beli rak sekarang yang udah jadi misalnya di IKEA atau di mana, waduh itu mahal sekali kan. Nah ini jauh lebih murah gitu. Terus kalau lukisan juga murah sekarang ya. Kita pakai cat, saya pakai cat akrilik aja yang pakai air dan cepet kering dan warnanya bisa macam-macam. Itu paling paket dengan apa namanya kanvasnya yang ukuran paling kecil itu nggak nyampe paling 30.000 40.000 udah dapet gitu. Kalau kanvas yang gede mungkin kita perlu 100.000 lah. Tapi gede banget tuh. Jadi udah bisa gitu 100.000 udah dapat satu lukisan yang bisa jadi bagus sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti mahal-mahal ya, yang penting ya kitanya mau dan kita ngerjainnya gitu kan. Dan ya jangan sampai kemudian apa namanya kitanya ragu-ragu gitu. Nah, harus memang ulet gitu jalanin aja. Nah ya akhirnya jadi juga gitu. Tapi ya memang kalau yang namanya urusan kayu-kayuan gitu, yang namanya gergaji, paku gitu ya, malu gitu kan. Ternyata memang kadang-kadang sendi-sendi kita juga di saya di sendi-sendinya di agak-agak sedikit sakit gitu kalau udah beres ngerjain apa urusan kayu-kayuan gitu ya. Tapi kalau melukis ya ternyata melukis itu juga harus punya stamina ya. Karena kadang-kadang juga pegel gitu ya. Pada momen-momen itu kita harus banyak istirahat juga pegel karena yang namanya megang kuas itu ternyata nggak sembarangan juga. Kalau kita udah agak capek juga bergetar gitu. Jadi apa namanya tarikan kitanya itu jadi kurang bagus gitu. Tarikan kuasnya. Nah itu sebenarnya yang harus diingat lah ya. Jadi kita juga harus jaga stamina kita, kemudian di pacing lah gitu kira-kira. Siap kalau begitu. Bang Pung, nih kita sudah kedatangan tamu spesial nih, Bang Arif Puyono nih. Nah, Bang Poyu, apa kabar Bang Poyu? Aman Bang, gimana Bang kabar Bang? Ya, siap. Baik, sehat selalu. Apa kabar Bung Pumbinda? Wah, ini dia jagoan kita ini, suaranya sangat khas Pak Arif ini. Baik-baik aja Bos. Anda sendiri gimana? Mudah-mudahan baik terus ya. Gimana kabarnya Bang Poyu di tengah pandemi? Masih tetap sehat semangat ya Bang? Baik. Baik ya Bang ya. Bang ini lagi PPKM ini diperpanjang nih ya kan. Kesibukannya apa nih Bang Poyu sekarang nih? Kesibukannya pertama menganalisa medsos. Menganalisa medsos ya. Jadi pengamat medsos ya Bang ya. Artinya melihat suara apa sih di masyarakat, suaranya pemerintah seperti apa sih di masyarakat gitu kan. Terus apa sih kebijakan pemerintah yang diambil untuk bagaimana menanggulangi COVID dan memulihkan ekonomi. Kalau ada yang nggak benar, ya saya semprit. Begitu juga kalau ada yang protes, mengkritik, tidak pada tempatnya, seperti cerewet, ya saya kritik balik tuh yang mengkritik pemerintah, gitu loh. Artinya saya akan berbuat adil lah di tengah-tengah, ya kan. Artinya kan pandemi COVID ini sebenarnya adalah urusan kita bersama, urusan semua anak bangsa, ya kan. Jangan pada saat begini kita justru malah bikin kacau, ya.
Kelihatan negarawan banget ya, Bung ya aku ya. Nah, karena itu kalau ditanya hobi saya apa, pada saat pandemi COVID, masak aku senang masak. Masak ya, Bung ya? Senang masak ya kan. Jadi gini, ternyata masakan di Indonesia itu ada beberapa itu merupakan ramuan untuk menanggulangi COVID. Ya, untuk menanggulangi COVID. Ya. Jadi memang nenek moyang kita itu sangat hebat bahwa di makanannya itu ternyata mengandung rempah-rempah yang membuat imun kita kuat dan antiviral. Ya. Misalnya makanan-makanan dari Sumatera, ya, makanan dari Kalimantan. Kemarin aku baru aja buat ini namanya soto Banjar. Kulihat itu semuanya ramuannya ya, apa namanya resepnya. Ternyata resepnya itu hampir semuanya itu mengandung antiviral. Ya, dan juga meningkatkan imun. Misalnya ada kembang lawang. Ya, itu resepnya. Tanya orang Banjar. Terus ada biji pala, ya kan, terus ada cengkeh, gitu kan, terus ada kapulaga, ada lengkoas, ada kunyit. Begitu kita campur, rasanya enak. Saya jamin kalau habis makan itu nih, Bung Pubida coba aja deh. Oh, kalau saya emang seneng tuh, soto Banjar tuh. Ya. Mantap itu. Walaupun itu dingin, kalau kita makan, pasti badan kita berkeringat. Karena pengaruh dari rempah-rempah itu. Boleh cek sekali-sekali, Mas Ari, Bang Pubida, browsing di googling ya. Kembang lawang atau bahasa aslinya star anise, itu adalah 90% bahan bakunya Tamiflu. Gitu loh. Bahan bakunya Tamiflu. Ya, jadi benar kata mama saya dulu. Mama saya itu tukang buat jamu. Mama saya itu ahli jamu. 2 ramuan, yaitu ramuan Tionghoa dan ramuan Jawa. Tapi yang Jawa, yang Tionghoa saya nggak diajarin. Karena kalau pakai kamu nggak sanggup meramu ramuan dari resep jamunya Tionghoa bisa jadi racun. Kamu harus yang Jawa saja. Kalau kamu sakit, obatnya itu di dapur katanya. Saya tanya maksudnya apa, mah? Ya kalau nggak punya duit pasti sakit, dapurnya nggak ngebul kata dia. Benar. Yang kedua, makanan-makanan yang di dapur itu, resep-resep yang di dapur itu adalah obat kata dia. Setiap hari kamu makan. Artinya kalau buat jamu tidak ada efek apapun terhadap tubuhmu. Ya tadi misalnya kembang lawang. Misalnya ya orang membuat rendang, itu kan ada kembang lawangnya, ada biji palanya. Jadi makanan-makanan Sumatera itu kebanyakan rempahnya itu memang rempah untuk memberikan kekuatan imun pada tubuh, ya, juga pada antiviral, antibakteri. Ya, coba aja nanti Bung Pubinda searching sekarang, namanya bahasa Inggrisnya star anise, Tamiflu. Ya, itu 90% obatnya flu burung. Nah, dicampurlah dengan pala, dicampurlah dengan cengkeh, dengan kapulaga, dimakan pakai ayam, dicampur saya soto Banjar itu pasti berkeringat. Jadi saya hobinya masak. Masak. Hobi saya masak. Kalau orang biasa hobi kadang-kadang juga melukis ya. Kalau melukis itu memang ayah saya menurunkan bakatnya pada saya ya. Tapi saya jarang sekali melukis kalau lagi kepengen atau lagi mau mencurahkan pikiran saya ke dalam lukisan, baru saya mau melukis. Ya. Melukis terus, melihara ayam. Oh, samping ayam tuh. Juga. Beternak Bang ya? Iya, ayam kampung. Ayam kampung. Melihara ayam kampung, saya melihara burung, saya senang. Hobi saya tuh. Ayam bekisar, Bang. Jadi kalau tadi itu, kemarin ada tornya stres, saya sih nggak pernah stres ya orangnya. Karena saya selalu orangnya ya ada aja kegiatan, ya bertanam lah, gitu kan, ya masak lah, gitu kan, ya tadi ngeliat-ngeliat medsos kan,
Ya kan? Artinya kalau kita sering membaca medsos dengan positif juga, kita akan berpikiran positif. Ya kan? Jadi itu hobi-hobi saya, Mas. Ya, sekali lagi PPKM ya, PPKM darurat itu memang tidak bisa dihindarkan. Memang pilihannya berat. Ya kan? Dampaknya pun luar biasa terhadap perekonomian dan kehidupan sosial. Oleh karena itu ya semua elit bangsa, semua tokoh masyarakat, tokoh agama harus ikut mensukseskan yang namanya program pemerintah. Jangan pemerintah lagi panik, malah kita hore-horein. Pemerintah panik dengan masalah sekarang ini. Ya, terus terang dengan masalah ini mulai terbuka bahwa negara kita itu sebenarnya sangat lemah sekali pertahanannya. Sangat lemah. Ya untuk oksigen untuk 40.000 orang aja nggak cukup. Dari mana? Kalau kita bisa bilang pertahanannya kuat. Pertahanannya ya kan? lemah. Makanya kalau kita beli alusis 1.700 triliun untuk apa? Ya. Ya satu mismanajemen, kedua pemerintahnya kurang sigap, mengerti, ya kan? Tidak mengerti apa itu yang namanya misalnya under emergency, ya. Contoh saja nih, mungkin kalau baca tulisan saya dan sudah saya serahkan kepada beberapa menteri-menterinya Pak Jokowi lah ya, juga ke Pak Jokowi. Kenapa pada saat oksigennya nggak ada, kita bongkar itu punya oksigennya Krakatau Steel. Krakatau Steel itu paling banyak punya oksigen. Ya kan? Ada menteri bilang, Mas, itu birokrasinya, nggak ada lagi birokrasi kalau udah zaman darurat. Jadi kalau yang namanya badan usaha milik negara, itu adalah bagian cadangan nasional di saat darurat. Ketika negara dan rakyat memerlukan, harus diutamakan. Nggak usah ngomong industrinya Krakatau Steel akan mogok. Ya kan? Masa mau ngambil itu harus birokrasi lah, inilah. Ada kawan saya akhirnya harus ngambilnya di Sumatera Selatan 4 hari. Modal lah, nggak putus semuanya kan. Nah itu loh. Betul. Ya kan? Artinya kok BUMN yang punyanya negara itu statusnya cadangan nasional dalam keadaan darurat. Makanya kenapa ada undang-undang tempat-tempat vital. Karena itu bagian dari cadangan nasional. Ya kan? Sebenarnya bukan yang nggak punya. Ngapain kita minta Singapura? Krakatau Steel itu berjibun. Belum lagi yang punya swasta. Nah, tinggalkan keberanian pemerintah untuk memaksa itu dengan undang-undang darurat itu. Gitu kan? Ya. Karena saya dulu itu kan mantan pramugara tuh. Saya pernah jadi Catnas, jadi cadangan nasional ngejemput yang namanya pengungsi Timor-Timor. Tanda tangan saya gitu loh. Ya kan? Tanda tangan kalau ada apa-apa nggak tanggung jawab katanya negara. Gitu kan? Sebentar jadi militer gitu kan. Nah, itulah Catnas cadangan nasional. Sebenarnya itu ada undang-undangnya, itu bisa digunakan. Tapi saya nggak tahu Pak Luhut ngerti nggak itu. Gitu kan. Padahal harusnya Pak Luhut ngerti, dia seorang tentara. Iya. Ya, berarti ya kalau Erik mana ngerti, di otaknya kan duit aja. Jangan otaknya kan ya nyari uang, untung, begitu aja. Yang nggak ngerti bagaimana bela negara, bagaimana menyelamatkan negara, bagaimana menyelamatkan rakyat. Presiden juga nggak ngerti, sama aja. Gitu kan. Makanya kenapa waktu itu saya mengusulkan, kalau saja Pak Wiranto masih ada, ya kan, ini di under control Pak Wiranto, beres. Karena Pak Wiranto tahu, gitu. Ya kan. Nah, saya juga heran kenapa kok Pak Luhut nggak berpikir ke sana gitu loh. Ya kan. Masalah rugi triliunan nggak apa-apa, Krakatau Steel yang penting rakyat selamat. Kan gitu. Nanti kalau perang, minyaknya habis, mau minta ke Pertamina nggak Pak, harus BBM dulu, harus birokrasi Pak, minta tanda tangan Erick Thohir dulu Pak. Ya kan, minta tanda tangan Sinike dulu Pak, ya udah diserang dulu tuh kapal kita nggak jalan-jalan. Gitu. Makanya kenapa kan Krakatau Steel itu bagian PT Pupuk, bagian daripada BUMN strategis, BUMN yang vital. Yaitu kalau terjadi apa-apa dengan negara kita darurat, itu bisa kita gunakan untuk menyelamatkan
rakyat. Gitu. Ribut lagi tentang vaksin gotong royong. Udah setuju, tahu-tahu nggak setuju. Saya kemarin kasih jalan loh, Mas Pumpinda. Jadi setelah saya baca-baca, yang bayarin vaksinisasinya buruh itu harusnya BPJS Tenaga Kerja. Karena itu bagian daripada masalah lingkungan kerja yang terpengaruh oleh bencana. Ini kan pandemi, gitu loh. Ya kalau pengusaha suruh bayar, mana mau? Pasti pengusaha akan dikenakan lagi ke buruhnya. Nah, yang paling bagus ya BPJS Tenaga Kerja itu bayarin tuh vaksinisasinya. Bagian Jadi dari saya ini, Bang, memantau ya, tuh medsosnya tuh ributnya seperti itu tuh. Ya. Nah, sekarang saya lagi mantau lagi nih, rektor UI. Jadi komisaris, lah ini lagi ngawur lagi, gitu kan. Pasti ngawur lah, gitu kan. Pendidik jadi pembisnis. Dua dunia yang berbeda. Ya kan? Rektor itu tugasnya melahirkan para ahli-ahli manajemen untuk BUMN, bukan dia ngelola BUMN. Ini ngawur gitu loh. Ya kan? Uang ngurus UI aja nggak bener, ngawur. Sampai BEM itu bisa memberikan apa namanya? Statement. Gelar untuk Pak Jokowi, the king of lip service. Ya kan? Ya. Nah, gimana ngelolanya gitu loh. Nah, makanya dalam beberapa hal saya sebenarnya setuju dengan Pak SBY. Asal anak-anak Pak SBY, mantu Pak SBY ataupun Pak SBY itu mengkritiknya jangan cerewet, jangan hoax, dengan fakta. Saya setuju dengan Pak SBY misalnya mengatakan Pak Luhut dan Pak Jokowi jangan menggunakan kekuasaan untuk membungkam kritik. Setuju, kritik tidak boleh dibungkam dalam negara demokrasi. Ya kan, kritik itu harus hidup, tetapi kritiknya tidak boleh hoax. Kritiknya harus ada solusi. Jadi tidak bikin ribut, tidak bikin enek rakyat yang lagi susah. Gitu kan. Jadi memang gimana ya, ini memang harus, kalau menurut saya ya Bang Pumpinda ya, harus reshuffle. Kalau enggak nanti Jokowinya yang di-reshuffle rakyat lama-lama. Ini omongannya ngelit banget, Bang. Ya kan, menteri mana saja yang layak di-reshuffle? Saya jadi kepancing nih. Udah di kantong saya. Kan saya ngomong waktu itu. Ini pasti ada menteri yang mau berkhianat. Ya kan, mau meninggalkan juga. Bener kan? Contohnya si Budi Gunadi, ya kan? Ya kan, di dalam rapat udah setuju nih vaksin gotong royong udah disampaikan ke presiden, presiden udah oke. Ngomong, wah itu yang buat menteri itu lah. Ini gimana? Yuk akan kerja tim, bukan kerja sendiri-sendiri. Gitu loh. Nah itu namanya dalam arti kata saya pengkhianat. Terus yang pergi ke Amerika tuh, hahaha tanpa masker. Ya. Hasilnya nggak ada, tetuko doang. Tetuko tahu nggak Mas Ari? Apa tuh, Bang? Tetuko. Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko-teko. Yang investasi nggak datang-datang, yang datang nggak investasi-investasi. Iya. Hahaha, ketawa-tawa. Nah itu menteri pengkhianat. Ya. Selain gitu itu, kan? siapa lagi, Bang? Tadi kan sudah Menteri Kesehatan sudah, Menteri Investasi udah. Menteri Perdagangan udah. Tadi Abang nyebut Menteri Erick Thohir. Nanti ada lagi dong satu-satu dong. Nanti saya serahkan ke Kang Mas Jokowi. Ini loh Mas. Kalau sampean percaya gitu kan. Kalau enggak ya monggo. Nanti kalau jatuh di jalan saya nggak nyukurin loh Mas. Gitu loh. Ya kan? Bang, tapi Abang udah langsung bicara sama Presiden Bang soal masukan-masukan ini Bang. Udah. Responnya udah gimana, makanya Bang? Kan dia langsung melarang menterinya ke luar negeri. Oh iya. Sekarang kan menteri-menteri dilarang keluar negeri kecuali Menlu, gitu kan? Iya. Berarti yang belum dijalanin sama dia ini Bang Buminda, perintah langit. Langitnya harus diberesin. Begini loh, nyelesain masalah di Indonesia hari ini tuh nggak bisa pakai cara manusia, gitu loh. Yang maha kuasa ini harus kita libatkan.
para leluhur kita itu harus kita libatkan gitu. Nah, ini dia belum jalanin. Saya udah ngomong, monggo Kang Mas, ritual di Gunung Merapi gitu. Ya kan? Nah, ini belum dia jalanin. Mudah-mudahan dia jalanin karena kodenya udah saya kirim. Siap, Gitu. siap, siap. Bang, ini saya balik ke Bang Pumpidan. Ini meskipun temanya soal hobi yang ringan-ringan, tapi karena ngobrol sama politisi jadi berat nih Bang Pums nih. Tadi Bang Arief Puyono, Bang Poyu nih ngomong soal menteri-menteri yang layak di reshuffle karena tidak perform dengan kabinet Jokowi yang lagi serius nanganin COVID. Gimana Bang Pum? Komentarnya Bang Pum. Ya, jadi kalau sahabat saya Bung Poyu ini benar-benar punya hobi tidak jauh dengan perannya sebagai politisi. Jadi selalu utak-atik gitu masalah politik kan gitu. Ada korelasi benarnya, ada korelasi kira-kira spekulasinya, ada korelasi politisnya gitu. Tergantung daripada sisinya nanti kita lihat gitu kan. Tapi harapan saya apapun yang dikerjakan tujuannya niatnya untuk memperbaiki keadaan kan gitu. Tadi semangatnya kan semangat negarawannya udah muncul kan di depan, mantap sekali, udah cocok lah. Ya cuman saya nggak mau ngebahas ke sana, Ri, karena yang namanya hobi gak ada hubungan. Mungkin karena hobinya mengamati politik, Bang. Utama sebagai politisi gitu ya. Tapi kalau mau bicara hobinya, ya itu bukan hobi lagi, itu memang sebagai politisi ya begitu gitu. Karena hobinya sosmed, ya Bung Poyu ini ya begitu gitu. Jadi larinya politik lagi. Nah, saya juga ngikutin sosmed ya, tapi belakangan saya agak sedikit apatis terhadap sosmed ya, karena banyak meributkan hal-hal yang menurut saya ya superficial lah. Lebih baik kita fokus ke dalam hal-hal yang lebih katakanlah tenang gitu ya. Karena saya juga perlu menghibur diri saya sendiri gitu. Kenapa? Tadi yang saya bilang, angle-nya kalau saya ini adalah memperkuat mentalitas kita gitu. Jangan sampai kemudian mental kita ini anjlok hanya karena keadaan yang tidak mengenakan gitu ya. Nah, kalau tadi saya cerita saya buat furniture dan kemudian melukis gitu ya. Ada lagi hobi saya satu lagi yang pada saat COVID ini kemudian muncul gitu ya. Nah, salah satu yang memang muncul kemudian selama itu adalah mengenai trip ataupun travel ya. Jadi selama setahun ini saya banyak traveling ke daerah-daerah yang kira-kira udaranya enak gitu loh, udaranya bagus, segar gitu ya, masih belum terkontaminasi oleh polusi begitu ya, dan kemudian juga saya menikmati kembali ke alami gitu, artinya kita juga nggak jalan ke tempat itu tidak mewah-mewahan gitu kan, kita dengan cara-cara sederhana, kadang-kadang kita juga camping di sana ya, kita cari daerah-daerah yang masih bagus pemandangannya, terutama saya senang sekali air terjun. Nah, ya kemarin saya ngeliat YouTube Abang lagi jalan-jalan ke Gunung Salak ya Bang? Ya kemarin di kaki Gunung Salak ada 2 air terjun tuh kita datengin ya. Dalam bulan kemarin aja udah 2 tuh. Sebelumnya juga ada lagi yang dekat di kaki Gunung Gede, dan kemudian ya banyak juga tempat-tempat lain ya, selain itu danau, dan pokoknya yang udaranya segar lah. Nah ini jadi hobi saya baru juga, dan ya itu lumayan enak gitu. Selain kita bisa menikmati udara yang segar, kita juga bisa mencoba membuat kuliner sendiri gitu ya. Dengan masak pada saat camping gitu, ngetes macam-macam gitu, makan sendiri, kadang-kadang cuma bakar jagung, kadang-kadang kita bakar sate, bakar macam-macam gitu. Pokoknya kita coba yang berbau-berbau berhubungan dengan alam lah. Dan alhamdulillah itu membuat kita selalu keep
refresh ya, karena bagaimanapun juga kalau kita di rumah saja terus-terusan, sampai kapan sih kita mau nonton Netflix mulu, bosen juga gitu kan. Sampai kapan sih kita mau main game mulu gitu, main PS gitu, bosen juga kan. Sampai kapan kita baca mulu, bosen juga kan. Nah, kalau tidak dalam rangka PPKM, sebenarnya alhamdulillah sih. Waktu kemarin kan udah sempat ya dari tahun lalu sempat dibuka lagi. Nah, pada saat dibuka itulah saya sempatkan diri untuk jalan ke tempat-tempat yang menarik itu tadi. Gitu. Jadi itu salah satu hobi baru lah, yang pada saat sebelumnya agak sulit direalisasikan. Bang, kalau kita bicara soal hobi, banyak juga hobi yang sudah bisa menghasilkan sesuatu, Bang. Sebut saja soal finansial dan yang lain-lain. Nah, kalau hobi yang Abang geluti, apakah sudah sampai tahap mendapatkan keuntungan secara finansial, Bang? Harapannya seperti itu, karena perjalanan-perjalanan ini saya rekam dan kemudian saya taruh di YouTube saya. Cuman YouTube sayanya belum seperti YouTuber terkenal gitu. Kalau udah terkenal mungkin bisa dapat income juga dari situ. Nah, mudah-mudahan aja doanya nih. Kalau didoakan mungkin suatu saat bisa banyak yang nonton, bisa menikmati. Nah, mungkin nanti ada yang harus di-endorse gitu, kita dapat iklan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dapat jadi income juga gitu. Tapi sekarang niatnya untuk menghilangkan tadi aja, penat, kebosanan, stres dan lain-lain, supaya yang namanya mentalitasnya tetap terjaga dengan baik. Kira-kira itu aja sih sebenarnya. Oke, berarti tetap optimis ya Bang ya di tengah pandemi ya Bang ya. Semoga Harus hobinya bisa berkembang. seperti Bung Arif Boyu itu orang sangat optimistis, itu top banget itu. Bang Poyu, saya balik ke Bang Poyu. Tadi saya sempat singgung soal hobi yang menghasilkan. Kalau Bang Poyu, saya ngelihat di sosmed terutama ya, Bang Poyu ini suka banget sama musik nih, dan beberapa kali juga sempat bikin video viral termasuk soal awak kabin itu. Nah, apakah hal-hal itu bisa kemudian mendapatkan dampak keuntungan finansial buat Bang Poyu, Bang? Jangan Bang. Nggak ada keuntungan finansialnya bagi saya, gitu. Karena saya nggak naruh di YouTube. Jadi YouTube itu ada tuh yang buat bukan saya. Ya, banyak punya saya itu ada tentang saya itu bukan saya gitu kan. Saya cuma bikin videonya gitu kan. Jadi waktu saya bikin film tentang video tentang awak kabin ya, flight attendant ya, itu saya lagi mau mengingat aja gitu. Kan ada dua yang saya lakukan. Saya artinya mengasumsikan bahwa pesawat kita nih, Indonesia ini lagi terbang dalam keadaan cuaca berat, gitu kan. Makanya saya minta penumpang tenang, gitu, jangan cerewet, gitu loh. Biar pilotnya ini juga nggak gerabak-gerubuk, nggak panik, ya kan. Artinya tenang, semua under control, gitu loh. Serahkan aja sama pilotnya. Kecuali kalau pilotnya udah nyerah, gitu loh, baru kita ambil yang namanya able body pack, yaitu penumpang yang memang mempunyai kemampuan untuk bawa pesawat itu, gitu loh. Jangan justru penumpangnya itu pada cerewet gitu loh kan, penumpangnya pada nggak kompak, krunya nggak kompak, yang ada nanti crash pesawatnya, gitu kan. Nah, itu juga ingin mengenang diri saya gitu loh. Saya kan biar begini-begini nih mantan flight attendant gitu loh kan. Mantap. Ya kan, saya juga mantan flight safety instruction, instruktur, ya kan, instruktur flight safety saya juga kan. Artinya saya ingin mengenang lah, ternyata sudah 89 ke sini berapa tahun tuh? 30 tahun. Saya masih bisa gitu loh, masih mengingat di luar kepala saya. Ya kan, artinya memang semua, saya berharap sih ya, pemimpin-pemimpin negara kita ini punya sense of emergency. Kalau bagi saya, sense of emergency itu udah terlatih semenjak saya jadi air crew, gitu kan. Artinya saya harus berpikir sesuatu yang paling jelek akan terjadi. Itulah kalau kita menjadi seorang air crew di
pesawat udara, baik pilot, baik pramugari, pramugara, itu dia harus berpikir yang paling terjelek, bukan yang paling terbagus, gitu kan. Jadi saya sudah terbiasa seperti itu. Nah, mengenai hobi saya memang masak, Mas Ari. Jadi memang saya senang memasak gitu loh kan, ngaduk-ngaduk gitu loh, ya kan. Yang kedua, saya terus tadi senang juga melukis, tapi melukis itu kadang-kadang kalau saya lagi ada ide aja, menumpahkan dalam lukisan saya. Kalau musik Bang, hobi juga? Kalau Bang? musik saya semua senang, segala jenis musik, mau dangdut, mau lagu Jawa, ambyar, lagu-lagu daerah luar Jawa, saya senang gitu. Yang pasti saya nggak senang lagu apa itu kayak lagunya Pak Jokowi itu. Lagunya Bon Jovi saya nggak suka. Oh, nggak suka rock ya Bang ya? Nggak suka. Nggak suka gitu. ya? Nggak suka. Saya sukanya lagu-lagu hasil karyanya bangsa Indonesia. Ya. Serius, saya nggak suka lagu-lagu apa namanya. Saya itu dibilang kampungan waktu SMA karena saya nggak suka lagu-lagunya Bon Jovi gitu kan. Terus lagu-lagunya siapa itu Guns N' Roses, nggak suka. Metallica nggak suka. Saya lebih suka tuh lagu-lagunya Indonesia. Ya, bukan saya so nasionalis, memang saya sukanya itu. Walaupun saya bisa ngomong Inggris gitu ya, saya kan flight attendant pasti bisa ngomong Inggris gitu kan, pasti lancar saya ngomong Inggrisnya, gitu kan. Tapi kalau ngomong saya nggak suka. Sama politisi ini senangnya begitu Bang. Meskipun ngomongin soal hobi, ada sisi nasionalis, misalkan musik gitu kan. Saya nggak suka, Bang Poyo nggak suka yang asing karena emang nggak suka. Selain itu faktor nasionalisme juga, ya kan? Bukan masalah faktor nasionalisme, memang saya nggak suka karena memang saya melihat that is not our culture, gitu loh. Nggak ada pesan-pesan budayanya, gitu loh. Ya kalau kan? Bung Karno berdaulat di bidang budaya ya Bang ya? Loh, kalau negara mau maju harus mencintai budayanya dulu. Makanya kenapa di Cina dulu ada revolusi budaya. Kalau mereka nggak lakukan revolusi budaya, berantakan hari ini. Gitu kan? Ya kan? Kalau bukan masalah saya yang anti barat, enggak, saya tidak anti barat, tapi saya tidak suka dengan musik itu. Karena musik itu tidak memberikan sebuah manfaat. Gitu loh. Manfaatnya apa? Ngobat, nyabu, kan banyak kan gitu musik-musik kan, ya kan. Tapi kalau musiknya si Didi Kempot gitu kan enggak, joget aja gitu kan, meskipun mendayu-dayu gitu Bang ya, meskipun lagi patah hati jogetin aja. Ya, jadi saya nggak suka gitu loh. Hobi saya yang lain itu adalah sebenarnya sama Bang Bupinda, misalnya ke alam gitu ya. Tapi saya senangnya ritual Bang. Ya. Itu senangnya ritual gitu kan, pergi-pergi ke candi gitu kan, pergi ziarah gitu loh, sampai 1 harian bertapa gitu loh. Tenang gitu kayaknya gitu, ketemu makhluk-makhluk yang nggak kelihatan gitu loh. Gitu kan? Makhluk astral ya Bang ya. Berarti di tengah pandemi seperti sekarang ini, apa yang kemudian harus dilakukan oleh para pehobi ini Bang, nih buat bertahan Bang? Hobi kita itu juga harus hobi yang sangat ekonomis, bermanfaat. Ya kan, artinya kayak masak kan bermanfaat untuk kita makan. Ya kan? Kita pergi ke gunung atau kita ritual, itu kan juga bermanfaat. Artinya kita lebih mendekatkan kepada yang Maha Kuasa. Kan? Jadi semua harus bisa bermanfaat untuk mengisi waktu kita di stay at home, ya kan, dekat dengan keluarga, ya kan. Tapi memang selama PPKM ini kalau malam saya banyak kan ritual, gitu loh. Hobi apa bukan? Kadang-kadang saya ke candi. Hobi atau bukan ritual itu Bang? Hobi atau bukan Bang? Kenapa Mas? Hobi atau bukan Bang? Nggak denger Mas. Halo Bang. Ya Bang, silakan Bang, dilanjut Bang. Ya, saya paling senang misalnya pergi ke candi gitu kan. Yang deket-deket rumah saya sini kan ada candi paling tua tuh di Indonesia.
Candi Jiwa Kerawang. Nah, saya suka di situ. Gitu malam-malam, apa gitu kan. Ngopi ya Bang, Ritual ya, gitu ngopi kan. ya. Oh, enak loh Mas Ari kalau udah nyobain ketagihan nanti. Nanti Bang Pupida mau aku ajak ke situ. Ya. Gitu kan. Ya, silakan Bang, lanjut Bang. Ini suaranya nggak jelas, Mas. Ya Bang, silakan Bang. Suaranya sudah jelas Bang. Ya, pokoknya sekali lagi gini lah, hobi-hobi kita itu yang selama ini terhambat karena kesibukan, ya kan, mungkin bisa disalurkan di rumah. Kayak tadi kan saya hobinya miara ayam tuh, bisa miara ayam, ngurusin ayam saya, gitu kan. Kan bisa bermanfaat, bertelur, telurnya bisa kita goreng, gitu kan. Ya, Nah, ya, kalau ya. tadi hobi saya dalam melakukan ritual ke tempat-tempat yang dianggap punya kekuatan magic, ya kan, itu saya hanya untuk mengisi jiwa saya saja, mengerti, mengingat leluhur kita gitu loh. Oh, leluhur kita dulu tuh bisa bikin candi loh, begini loh, hebat sekali gitu, alatnya apa ya. Nah itu semakin menghilangkan kesombongan diri kita gitu loh, bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya di hadapan mereka-mereka sebenarnya gitu. Jadi itu membuat kita tenang. Masak, ya memang saya senang masak, mencoba resep-resep daerah kayak tadi soto Banjar. Setelah saya ini obat ternyata gitu loh, obat untuk flu gitu loh kan, ya kan. Jadi saya memang hobi masak apa aja saya bisa. Gitu. Nanti sekali-sekali saya undang, saya masakin sama saya. Wah, boleh tuh Bang. Undangannya Bang. Iya, saya senang masak. Saya penikmat makanan gitu loh. Bang Pom ini diundang nih sama Bang Poyu nih. Kapan-kapan kita bisa nyobain soto Banjarnya Bang Poyu nih, Bang Pom. Boleh. Soto apapun saya bisa. Boleh. Nah, ini saya ke Bang Pumpida. Apa yang harus dilakukan untuk para pehobi untuk tetap bisa menjalankan aktivitasnya, tapi juga tetap mendukung program pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19, Bang? Ya, sebetulnya yang namanya hobi itu kan macam-macam ya. Artinya tadi yang saya sampaikan ya, ada yang masanya mungkin bisa dikerjakan, tapi ada masanya kemudian ketika PPKM seperti ini tidak bisa dikerjakan. Jadi kita harus cukup cerdas, cukup bisa memilih apa yang kira-kira cocok gitu. Yang penting sebetulnya pada akhirnya adalah bagaimana kegiatan itu bisa menghibur kita gitu ya. Karena menghibur itu bukan dalam konteks membuat kita gembira saja, tapi juga di dalam konteks memberikan nuansa positif di dalam urusan mental kita gitu. Saya mau nanya lagi nih sama Abang nih. Bang, apa? kalau untuk kondisi PPKM darurat seperti ini, Bang, bagaimana kemudian strategi yang harus dilakukan untuk kita nih Bang, masyarakat awam, agar kemudian kebutuhan dapurnya terpenuhi, tapi hobinya juga bisa jalan, Bang. Kalau Abang mungkin sudah kelar lah soal yang seperti itu, Bang. Nah, kalau yang lain kan banyak juga nih, kalau nggak kerja, kalau nggak keluar aja nggak dapat duit, apalagi ngomongin hobi nih. Gimana nih, Bang Poyo? Yang Ngeliatnya, Bang. kan gini, ya kan, kita harus pandai-pandai berhemat. Artinya pada saat PPKM ini kita nggak tahu sampai kapan ini berakhir, ya kan? Karena akibat pandemi COVID ini kan udah menurunkan pendapatan masyarakat, juga pendapatan kita. Artinya kita harus melakukan efisiensi pengeluaran kita yang tidak terlalu berguna, yang nggak perlu dijalankan. Misalkan menjalankan hobi, ya tadi saya katakan hobi-hobi yang berbau ekonomis. Misalnya kan hobi masak, ya kan, saya hobi masak, paling nggak kita nggak beli lauk lah, kita masak di rumah sendiri. Artinya kan menurunkan biaya. Nah, bagi masyarakat yang mungkin masih ekonominya kedodoran kalau tidak keluar rumah, ya paling nggak apapun kan seorang kepala rumah tangga atau seorang ayah
mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana menghidupi keluarganya, ya. Ya harus benar-benar menjaga prokes kesehatannya, ya, artinya menjaga jangan sampai terdampak dengan pandemi COVID, ya kan. Kadang saya suka terenyuh loh ya, kalau seorang ayah dari ibu, dari seorang istri dan anak pergi keluar dalam keadaan darurat seperti ini dengan ancaman pandemi ya, pasti saya selalu yakin sang istri dan sang anak mendoakan suami dan ayahnya agar pulang selamat, pulang membawa rezeki ya. Artinya ya PPKM ini memang membuat semua orang susah ya. Entah itu yang punya duit juga susah karena kan dia punya perusahaan, perusahaannya harus dipertahankan usahanya dalam keadaan COVID. Mungkin lebih pusing gitu kan, karena ada pegawainya terus nggak punya hati yang keras untuk bisa mem-PHK pegawainya, apalagi kalau pengusaha yang macam begitu kan, ya kan justru dia pusing itu loh. Nah juga masyarakat yang tidak mampu pasti pusing. Tapi kan yang tidak mampu katanya mau dikasih bansos ke pemerintah. Ya, karena saya harap bansosnya jangan dikorupsi. Ya, betul. Kan, Jangan kayak kemarin ya Bang ya. Beras ya berasnya beras yang benar. Duitnya jangan pada dikorupsi. Bansos-bansosnya kayak kemarin-kemarin tuh sama orang-orang PDI Perjuangan kan. Ya kan? Jangan gitu loh. Coba punya hati sendiri gitu, jangan nista bener gitu loh. Ya kan? Orang lagi susah aja masih korup gitu kan. Ya kan, coba berpikir gitu loh. Ya kan? Nah, bagi yang mampu ya kan, berkelebihan, makanya saya bilang kan sama keluarganya SBY kemarin kan, jangan cerewet. Kalau memang bisa bantu, paling enggak bagi-bagi bansos, kan duitnya banyak. Gitu kan. Hartanya banyak gitu loh. Nggak usah ngomong negara gagal lah, bantu aja rakyat di sekitar rumah kamu, saya bilang kan. Yang kekurangan, kasih beras, kasih lauk pauk gitu kan. Nah, itu kan udah bagian dari solidaritas gitu kan. Bagian dari kesetiakawanan nasional ya kan. Yang paling penting adalah pada saat PPKM ini mematuhi semua aturan pemerintah. Menjalani aturan pemerintah, karena nggak adalah pemerintah yang akan menjerumuskan rakyatnya. Tidak adalah pemerintah yang tidak ingin menyelamatkan rakyatnya. Ya kan, cuma ya kan memang Jokowi juga harus dikritik ya kan, karena memang beberapa pekerjaannya atau penanganannya itu memang tidak memuaskan masyarakat. Ya kan, misalnya mengenai oksigen yang tidak tersedia. Ya kan? Lalu terus kabinet tidak kompak, ya kan? Pak Jokowi bilang belum terkendali, Pak Luhut ngomong terkendali. Lah kan rakyat bingung jadinya. Ya kan, jadi harus satu suara, satu visi. Gitu loh kan. Nah, saya sendiri kan udah mengingatkan berkali-kali. Ya kan? Dan yang paling penting juga jangan baperan sama anti kritik gitu kan. Jangan marah-marah kayak Bu Risma tuh kemarin. Udah tahu PPKM disuruh bikin dapur umum cepet-cepet, ya mana mungkin gitu loh. Kalau keadaan normal 2 hari selesai gitu kan. Jadi sekarang ini tolonglah pejabat-pejabat negara jangan gede amarahnya, sabar gitu kan. Ya namanya rakyat kan pengen yang terbaik. Karena kan rakyat sudah memilih presidennya yang terbaik. Gitu kan. Jadi ya dua-duanya harus sabar lah. Rakyat sabar, pemerintah juga harus sabar. Jangan pemarah, jangan ngancam-ngancam. Ya kan. Ya SBY juga jangan banyak cerewet gitu loh. Yang lain-lain juga oposisi jangan cerewet. Sekarang ini udahlah, jangan lagi ada oposisi ada yang ada udah bagaimana nyelamatin Indonesia. Betul. Nah, kan? Tapi yang terpenting ya itulah reshuffle kabinet lah Jokowi. Tetap reshuffle kabinet ya Bang ya. Saya ke Bang Pumpida nih, tadi pertanyaannya sama. Nggak enak, masakannya nggak enak. Oke, saya ke Bang Pumpida Hidayatullah, pertanyaan sama. Di tengah pandemi banyak orang yang makan saja susah. Bagaimana kemudian memikirkan soal hobi? Nah, ini apa yang harus dilakukan ketika orang masih mau berhobi, tapi juga dapurnya tetap gembul? Silakan Bang Pumpida.
Jadi terbalik mungkin ya cara berpikirnya, Ri. Karena kan memang agak sulit ya membuat suatu aktivitas ekonomi di tengah pandemi seperti ini. Tapi kan kita bisa melakukan aktivitas sosial. Jadi di dalam konteks hobi itu juga bisa bersinergi di dalam konteks sosial tadi. Artinya saya juga sama Bung Poyu itu senang masak juga gitu. Nah, kalau kita kemudian masak, pasti kan enaknya kita masak jumlahnya agak banyak dikit gitu kan. Daripada sisa di rumah, nah lebih baik mungkin kita bagikan kelebihannya itu untuk misalnya saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita di sekitar kita gitu yang memang memerlukan gitu. Jadi saya rasa itu akan menjadi satu nilai tambah tersendiri di dalam konteks hobi tadi gitu ya. Atau mungkin di dalam konteks hobi yang lain, misalnya kalau kita senang dalam hal misalnya menjadi seorang engineer gitu ya. Kenapa kita nggak kemudian ngebuat alat-alat untuk membuat ini oksigen gitu kan, menghasilkan oksigen yang sehingga kalau misalnya ada tabung-tabung kosong kita bisa isi oksigen itu. Nah, saya sekarang sedang dalam proses ngerjain itu sebenarnya, memang belum tuntas karena kemarin pas lagi saya mau kerjakan itu beberapa staf saya di kantor itu terkena positif, nah, sehingga kita lockdown dulu. Nah, jadi barang-barangnya udah saya beli gitu. Rencananya sebenarnya kita mau produksi, kita harapkan nanti bisa kita berikan secara cuma-cuma gitu kepada yang memang memerlukan. Mudah-mudahan ya kalau nggak ada aral melintang ini bisa jalan lancar gitu. Gampang ngecek emang. Ya, berarti ini Bang ya, kayak semacam aerator yang buat akuarium gitu Bang, atau seperti apa Bang? Boleh dijelasin Bang itu Bang, oksigennya Bang? Ya kalau hanya di akuarium itu kan hanya ngasih bubbling ya, ngasih udara ke air. Udara itu memang sudah ada oksigennya, tapi kan bukan oksigen yang murni. Nah, kita mungkin akan ada proses pemilahan ya di dalam konteks mencari oksigen murninya gitu, sehingga kemudian bisa dimasukkan ke dalam tabung. Nah, proses yang paling gampang dapat oksigen dari mana? Sebenarnya dari air. Nah, air itu prosesnya seperti apa ya? Hidrolisa dalam konteks ini ya. Tinggal nanti bagaimana kemudian dipisahkannya. Nah, dulu saya dan beberapa kawan ini menginisiasi proses hidrolisa untuk menciptakan gas namanya brown gas atau brown energy dulu kalau masih ingat ya. Untuk kemudian, nah cuman brown energy ini campuran, ada oksigen, ada hidrogen dan sangat gampang meledak. Nah, kita akan pisahkan yang namanya oksigennya sendiri dan hidrogennya sendiri. Nah, nanti gimana cara nanganinnya? Ini sebenarnya karena ada hidrogennya ini yang paling harus dikendalikan. Karena hidrogen gampang meledak gitu. Nah, kalau udah terpisah seperti itu, mungkin nanti bagaimana memasukkan oksigennya ke dalam tabungnya gitu. Itu challenge berikutnya. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin harus dikerjakan. Nah, mudah-mudahan nanti kalau udah ada hasilnya bisa kita sharing nanti di program-program kita berikutnya nih. Ya. Siap, kalau begitu Bang Pumpida, sukses untuk hobi yang bisa juga membantu publik Bang, termasuk soal program tadi, oksigen, lalu kemudian program yang lain juga saya harapkan juga kemudian bisa membantu publik yang juga lagi terkena dampak COVID-19, terutama di sektor ekonomi. Bang Arief Puyono, Bang Poyu, terima kasih atas waktunya Bang. Semoga kemudian masukan Abang juga bisa didengar oleh oposisi, oleh pemerintah, agar bisa saling bersinergi kemudian untuk menghadapi gelombang kedua, kurva kedua dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arief Puyono, terima kasih Bang Pumpida. Salam merdeka Bang, tetap merdeka.